Pendidikan merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa, membangun manusia yang bermutu dan berakhlak mulia. Salah satu bentuk pendidikan yang terus berkembang dan mempertahankan metode pendidikan dari zaman dahulu yang telah dipadukan dengan sistem pendidikan modern adalah pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren yang masih eksis dalam membina dan mendidik para generasi muda adalah Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Jannah, Sidokerto, Lampung Tengah. Sebagai umat Islam, wajib hukumnya kita untuk mengetahui dan juga mempelajari dari agama yang kita anut. Salah satu sarananya adalah sarana pendidikan dan juga pondok pesantren. Pemirsa, saat ini saya telah sampai di Pondok Pesantren Raudatul Jannah, Sidokerto, yang tepatnya ada di Lampung Tengah. Dan saya akan mengetahui bagaimana saja dan apa-apa saja kegiatan yang ada di pondok ini. Ikuti perjalanan saya hanya di Jejak Islam. Pondok pesantren yang berdiri tahun 2008 ini mempunyai pendidikan berjenjang seperti madrasah iktidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, begitu juga dengan fasilitas belajar lainnya seperti asrama putra dan asrama putri, serta perlengkapan belajar lainnya. Di pondok pesantren ini juga terdapat dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan pondok pesantren itu sendiri atau yang sering kita kenal dengan pendidikan diniyah dan pendidikan formal yang mengacu pada kurikulum pemerintah seperti pendidikan nasional dan pendidikan dari Kementerian Agama itu sendiri. Ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna anak. Fa'ala itu menyimpan dhamir wa. Fa'ala. Tetap. Fa'al tuma il madi ma'ruf mustaqbil madi. Tahfiz Quran atau menghafal isi Al-Quran merupakan sebuah keberhasilan para santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Raudatul Jannah, di mana setiap santri diwajibkan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran di depan guru pembimbing atau ustazah. Menghafal Al-Quran merupakan salah satu proses untuk memelihara, menjaga, serta melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadunnun. Baik. Pondok pesantren
merupakan sebuah wadah atau tempat menimba ilmu bagi sekumpulan orang-orang yang ditempatkan dalam suatu wadah yang mempunyai visi misi yang sama, yaitu menuntut ajaran ilmu agama Islam yang baik dan benar. Adapun visi misi Pondok Pesantren Raudatul Jannah yaitu membentuk santri yang berakhlakul karimah dan berakidah ahlus sunnah wal jamaah serta mampu berdaya saing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misi pondok diantaranya menanamkan akhlak yang baik, mengamalkan ibadah sesuai ahlus sunnah wal jamaah, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta meningkatkan potensi bakat dan minat. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Perkenalkan Umi, saya Audrey dari TVRI Lampung. Ini dengan Umi siapa? Umi Nurhayati. Umi Nurhayati. Panggilnya Umi Nurhayati. Umi ini sedang ada kegiatan apa? Iya, kita ada kegiatan setoran hafalan. Oh, setoran hafalan. Itu lebih tepatnya kegiatan setoran aja atau ada tahfiz atau membaca Al-Quran? Tahfidz. Oh, tahfidz ya. Tahfidz kegiatannya setoran. Oh, begitu. Ini beberapa kelas atau satu kelas saja, Umi? Kita itu kan tahasus. Jadi mereka dari berbagai macam kelas. Tapi di sini kalau yang tahasus itu nggak mengikuti kegiatan regulernya. Oh, gitu. Jadi dia nggak masuk kelas, dia fokus menghafal dari pagi sampai pagi lagi. Gitu. Tapi ini memang kegiatan rutin dari pondok pesantren ini, Umi? Iya. Gitu. Nah, ini jadwalnya ada kapan aja nih, Umi? Jadwalnya dari mulai bangun tidur jam 3:30 kita menjalankan sholat tahajud. Setelah itu mereka merojaah masing-masing. Setelah itu kita masuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh kita ada kajian kitab. Ada fikih, nahwu, shoroh, tauhid dan sebagainya. Setelah itu sampai jam 6 selesai, kita siap-siap untuk kegiatan sholat duha. Jam 8 kita masuk. Setelah jam 8 kita ada kegiatan tahfidzan lagi seperti yang sekarang ini. Ini masih banyak kegiatan ya, pasti sampai nanti sore ya, Iya, Umi? penuh. Ini udah selesai atau bagaimana nih, Umi? Alhamdulillah udah Udah selesai. selesai. Itu mungkin bisa istirahat. Saya terima kasih banyak Oh, udah iya. dapat info kegiatan dari santriwati yang ada di sini. Saya pamit dulu, mau keliling juga di tempat-tempat yang lain, mau ngeliat kegiatan yang lain. Terima kasih, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah menjadi sebuah rutinitas. Setelah sholat, para santri yang berada di pondok ini mendengarkan ceramah singkat dari para pembimbing di pondok ini. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang santri patut berbangga hati, patut untuk senang karena pada hari ini, hari Kamis, bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Kenapa kita patut berbangga hati, patut untuk senang pada hari ini? Hari ini adalah hari spesial bagi santri. Pemirsa Jejak Islam, saat ini saya telah bersama Ustadz Fauzi dan beliau merupakan pengurus dari Pondok Pesantren Raudatul Jannah Sidokerto. Ya. Ustadz, ini bagaimana sih sejarah dari Pondok Pesantren ini? Mungkin boleh diceritakan ke pemirsa. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Raudatul Jannah, dulu awalnya kita belum pondok pesantren, belum bentuk belum pondok pondok pesantren. Baru berupa madrasah diniyah, yang itu santrinya masih ngalong. Jadi belajarnya malam hari, santri itu datang sore, kemudian paginya pulang. Oh, gitu. Jadi awalnya seperti itu, dan pada awal berdiri madrasah diniyah itu yang ngalong sekitar 50 anak. 50 anak. Ya, kemudian atas tahun 2008 atas permintaan dari masyarakat, karena memang di Sidokerto ini untuk pondok pesantren memang masih sedikit. Akhirnya atas permintaan masyarakat kita mulai membangun pondok pesantren Raudatul Jannah pada tahun 2008. Untuk unit pertama yang kita bangun langsung madrasah Aliyah dan madrasah Sanawiyah. Iya. Lalu setelah itu baru berdirilah pondok pesantren. Dan masih ingat nggak nih Ustadz berapa santri dan santriwati yang ada yang datang dan juga masuk ke pondok pesantren? Tahun awal ya. Tahun awal. Tahun awal kita untuk yang Sanawiyah
Jumlahnya 11 santri. 11 santri. Iya, putra putri 11. Kemudian untuk yang aliyah 17. Oh, 17. Tapi lambat 17. laun bisa Iya. dilihat di belakang Iya, kami alhamdulillah. pemirsa, ini banyak sekali santriwan ya, karena santriwati tempatnya berbeda ya Ustadz ya. Terpisah. Putri Terpisah. sebelah sana, yang putra di sini. Betul sekali. Dan melihat dari banyaknya jumlah santriwan dan juga santriwati ini, sebenarnya kalau total itu saat ini ada berapa Ustadz? Total saat ini tahun 2020 setelah kita penerima santri baru tahun kemarin, tahun ini yang putra 250, 250? ya yang putri sekitar 270-an. Wah begitu. Dan ini asalnya dari mana saja? Apakah ada yang dari luar Provinsi Lampung atau memang hanya di Provinsi Lampung? Untuk asal kita sudah menyebar. Sudah menyebar Untuk ya? Lampung, Provinsi Lampung kita sudah rata. Dari Lampung Barat, Lampung Utara, dari pesisir juga sudah ada. Dari Palembang juga banyak dari sana. Kemudian dari Kalimantan dan dari Jawa, Pulau Jawa juga sudah Oh ada. begitu. Berarti alhamdulillah sekarang pondok pesantren dari Raudatul Jannah Sidokerto ini sudah terkenal. Sudah ya, mulai menyebar, sudah mulai alhamdulillah. menyebar dan sudah memang banyak didatangi oleh santriwan dan santriwati dari luar daerah Lampung. Betul. Ya. Nah untuk fasilitas sendiri mungkin boleh diceritakan ke pemirsa di rumah, Ustaz, ada fasilitas apa aja di pondok pesantren ini? Untuk fasilitas kita memang sebenarnya seadanya, Mbak. Kita fasilitas seadanya, ya untuk lokal asrama kita anak-anak kita siapkan ranjang. Jadi satu lokal itu isi 7 ranjang, berarti untuk 14 anak. Kemudian kita juga nggak mau kalau anak tidur di lantai gitu ya, makanya kita sediakan ranjang. Kemudian untuk fasilitas kamar mandi juga kita sediakan kamar mandi. Setiap asrama ada 2 unit kamar mandi. Kemudian untuk masjid, alhamdulillah di belakang sudah ada masjid dan juga lapangan futsal, lapangan badminton, lapangan bola voli dan fasilitas lainnya alhamdulillah sudah tersedia untuk anak-anak. Tersedia. Dan mungkin untuk pembangunannya sendiri bagaimana, Ustaz? Apakah akan ada ke depannya ada pembangunan baru lagi atau rencananya ada apa nih? Untuk pembangunan pondok pesantren, alhamdulillah tahun ini juga kita masih membangun unit untuk putri lokal kelas. Karena memang alhamdulillah tahun ini kita tambah santri, jadi secara otomatis lokal kita tambah. Dan juga ini untuk lapangan futsal juga ini masih baru. Dan kedepannya kita masih akan ada pembangunan lagi seperti kantor-kantor untuk pondok, kantor kepala madrasah dan yang lainnya. Luar biasa sekali ini juga. Nah ini lapangannya masih baru tadi ya Ustaz? Masih ya? baru Luar lapangannya. biasa. Jadi bisa memfasilitasi anak-anak juga Alhamdulillah, yang di belakang iya, sedang betul. olahraga nih pemirsa. Kalau begitu terima kasih Ustaz. Tadi Baik. juga masih mau berkeliling melihat Iya, kegiatan alhamdulillah. dari santri dan santriwati. Baik, terima kasih. Ustaz. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat, dan akan kembali ke masyarakat, mempunyai satu tujuan, yaitu mengembangkan dan menjaga ilmu agama Islam agar tak tergerus oleh zaman, serta menyadari akan pentingnya membina dan mendidik generasi muda, terutama generasi muda yang ada di kampung Sidokerto, Lampung Tengah. Setiap manusia sudah pasti memiliki kedua orang tua. Tidak ada satu pun manusia. Kepiawaian dalam menyusun kata-kata agar menjadi sebuah kalimat yang bermakna, sehingga tak jarang membuat orang tersenyum atau terenyuh mendengarkannya. Kesemua itu terlihat jelas saat kita melihat anak-anak pondok pesantren melakukan latihan berpidato 3 bahasa atau bermuhadaroh. Berbakti pada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birrul walidain wajibun." Yang artinya berbakti pada kedua orang tua itu adalah wajib. Kenapa berbakti pada kedua orang tua dicatat sebagai suatu kewajiban? Allah menjawab firman ini dalam hadisnya dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudullaha
Sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu benda apapun. Awalan, hayya bina an nashkuru ila Allah azza wa jalla alladhi qad ata'ana ni'matan katsiratan wal hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan insyaallah barakah. Saniyan, sallu wa nusalli ala habibana wa nabiyyina wa safiyina wa maulana Muhammad alladhi qad hamalna min az-zaman al-jahiliyah hatta zaman al-islamiyah wa huwa ad-dinul islam. Salisan, akumu amamakum uridu sa'aqtuba bil lughati al-arabiyyah tahta al-mawdu. Kun musliman haqiqiyan. Ikhwanul muslimun al-muhtarimun. Alaman al-insana ma tauhidullah wa anna tasbihullah bil hawadisi dhanbun azim. Allahu ahad, laisa lahu syarik, laisa lahu zawjah, laisa lahu walid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. All praise be to Allah, Him alone we ask for help, Him alone we seek forgiveness. We seek refuge in Allah from evils of ourselves and from evils of our deed. We want Allah guided, for Him there is no misleader. We want Allah sin astray, for Him there is no guide. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah, and I bear witness that Muhammad in His servant and His messenger. Allah declared in the Holy Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sampaikanlah, walau hanya satu ayat. Ungkapan ini sering kita dengar agar kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Salah satu metode menyampaikan ilmu agar mudah dipahami ialah dengan cara bermuhadasah. Di pondok ini, belajar bermuhadasah diikuti oleh semua santri tak terkecuali santriwatinya. Who has given us the mercies and blessing until we can meet in this happy place without any troubles and obstacles. Untuk dapat menghasilkan siswa yang berkualitas dan berakhlak mulia, Yayasan Pondok Pesantren ini telah menyiapkan tenaga pengajar dengan berbagai macam profesi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Pondok Pesantren Raudatul Jannah. Dengan Ustadz Gufron. Iya, betul. Dengan Ustadz Gufron nih. Ustadz Gufron kebetulan ini menjadi tenaga pengajar apa nih? Ya. Baik, terima kasih. Saya di MA Madrasah Aliyah itu. Madrasah Aliyah itu saya mengajar mengampu mata pelajaran umumnya itu sosiologi. Mata pelajaran sosiologi. Kemudian dalam ma'hadnya itu saya mengajar mata bidang tarikh wa tasyri' atau sejarah Islam. Betul, sejarah seperti Islam. itu. Jadi sosiologi dan juga sejarah Islam. Iya, ya, sejarah Ustaz, Islam. Nah, ini kalau misalnya ngomong tenaga pengajar sendiri, ini untuk yang laki-laki dan perempuan kan berbeda nih. Iya, nah, betul. jumlahnya ada berapa tuh? Untuk jumlah ustadz ya ini 20 ustadz dan untuk yang ustazah itu ada 20 ustazah kurang 20 lebihnya. ustazah, oh begitu. Nah, untuk jadwalnya sendiri, untuk jadwal mengajar dan juga belajar dari santriwan dan juga santriwati ini bagaimana nih Ustaz? Untuk jadwal para ustadz wal ustazah itu untuk mata pelajaran ma'had itu dicampurkan ke hari, khususnya hari Sabtu dan Minggu, kemudian hari Senin dan sampai Kamis itu pelajaran umumnya seperti itu. Pelajaran umumnya. Berarti kayak dibagi ya antara pelajaran umum dan juga mungkin pelajaran keagamaan. Dari keagamaan. Oh begitu. Dan kalau misalnya
bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah, ini jadwal dari santrinya dari pagi sampai sore itu belajar dan juga menghafal atau bagaimana nih Ustaz? Ya, baik, untuk kegiatan santri dari bangun malam untuk tahajud itu jam setengah 4, kemudian sampai jam 4 menunggu waktu sholat subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah itu ada kajian Al-Quran setiap hari Senin sampai hari Kamis, kemudian Jumat dan Minggu itu acara ataupun kegiatan dari bahasa Arab dan bahasa Inggris setiap ba'da subuhnya seperti itu Mbak. Kemudian setelah itu sarapan sampai jam 7 MCK, kemudian setengah 8 sholat duha, jam 8 sudah mulai masuk ke madrasah. Oh, sudah mulai masuk ke madrasahnya Jam 10 istirahat, kemudian sampai jam 10:04, jam setengah 11 baru masuk sampai jam setengah 12. Oh, begitu. Kalau begitu terima kasih Ustaz telah ngobrol-ngobrol barengan sama Audi dan juga semoga bermanfaat untuk pemirsa dari Jejak Islam juga. Mari Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minat dan bakat yang dimiliki oleh para santri memang betul-betul dikembangkan. Hal ini dapat kita lihat dari keceriaan anak-anak pondok pesantren dalam mengasah keterampilannya di bidang olahraga bela diri pencak silat. Hadroh merupakan kesenian yang bernuansa Islam, juga tak kalah dengan ekstrakurikuler lainnya yang diikuti oleh para santri. Di mana para santri terlihat sangat padu di dalam memadukan olah vokal dan alat musik seperti rebana dan juga rudat. Kita semua sangat berharap agar setiap santri dapat dan mampu mengabdikan dirinya dalam masyarakat, serta mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan hidup di era globalisasi. Mempelajari agama Islam akan lebih baik jika tidak hanya dipelajari tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya peran orang tua, tetapi pondok pesantren juga merupakan tempat yang tepat untuk mempertebal keimanan seorang anak. Demikian persembahan Jejak Islam dari TVRI Lampung, dari Pondok Pesantren Raudatul Jannah Sidokerto, Lampung Tengah. Saya Audria Chandra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.